akan lebih banyak semakin ke depan ini orang memakai pelarisan. Sebuah pelarisan yang bisa kita sebut ini sebuah pelarisan yang positif dan negatif. Iya, konsekuensi atau resikonya apa? Jadi pria ada satu, kalau di wanita ada dua masuk di dalamnya. Pakaian dalam. Pakaian dalam, jadi iya. Nah, sedangkan santet atau kiriman santet ini sudah sistem yang berbeda dari pelarisan. Bisa ini yang diminta sebetulnya tumbal. Hari ini kita akan ngobrol di kuratorial kelas tentang ritual pasar. Nah, sebelum saya panggil narasumber yang nanti akan duduk di kursi yang sudah disiapkan, saya mau survei dulu. Ada milenial masih ada nggak di sini? Oh ini belakang milenialnya pesertanya milenial. Atau nggak ngaku milenial? Ngakunya Gen Z, ada Gen Z? Boomer ada di belakang. Oke. Bicara soal pasar di Jogja kan juga masih sangat kental ya, masih banyak, bahkan di kota ada pasar tradisional juga. Saya ingin tahu kapan terakhir kali teman-teman ke pasar tradisional? Sering. Kemarin. Tadi pagi udah jadi pasar tradisional ya? Oke juga ya. Oke. Terus sekarang yang lain lagi, kalau pasar tradisional mungkin kita kebayangnya adalah berjual, ada yang duduk di bawah ya, pasar mana ya? Pasar masih ada saya, tapi juga banyak pasar tradisional yang sekarang sudah lebih modern. Kalau menurut teman-teman, pasar tradisional yang bangunannya sudah modern, feelingnya dapat nggak? Kurang? Atau sama aja? Atau malah harusnya pasar tradisional harus lebih tradisional gitu ya? Oke, ini masih agak terdiam, sepertinya belum terpantik ya dengan obrolan-obrolannya. Nggak apa-apa, mungkin belum panas. Kalau gitu biar lebih panas lagi, saya akan panggil untuk bisa bergabung dua orang narasumber yang nanti akan memaparkan materi masing-masing. Yang pertama kita boleh beri tepuk tangan ya, boleh ya. Nah, gitu. Siapa coba belum panggil loh? Ada Mbak Ayu Dipta Kirana, SSK. Dosen jadi katanya. Dosen mana kira-kira tadi? Kemudian ada Mas Bos Gabul, mungkin dipanggil Mas Gabul ya. Lalu silakan juga. Angin, nanti daripada pulang-pulang saya masuk angin, mungkin saya naikin dikit ya. Agak nyentor soalnya. Ya, jelas. Oke. Terima kasih sudah hadir. Saya tadi sempat kepo sedikit gitu ya, karena sekarang walaupun misalnya saya belum pernah ketemu atau berkenal sekali, ada teknologi internet. Jadi saya agak kepo-kepo dengan profil dua orang narasumber hari ini. Semoga benar, kalau misalnya nggak benar tolong juga kesini gitu ya. Yang pertama ada Mbak Ayu Dipta Kirana, panggilannya Mbak Kira, betul ya? Karina. Kalau nggak ada, makanya Mbak Karin, oke.
Mbak Karin ini adalah seorang dosen dari Universitas 11 Maret, betul? Betul. Terus juga pernah jadi kurator museum di Museum Sono Budoyo 7 tahun, Mbak. Wah, berarti udah pasti ya permusiuman gitu. Oke, kemudian sempat juga menjadi editor di Badan Penerbit dan Publikasi UGM, kemudian juga librarian di Perpustakaan Arkeologi Arkeologi. Maklum Pak, oh ya betul ya gitu. Oke, kemudian ada Mas Bos Gabul, mungkin dipanggil Mas Gabul gitu ya, atau Mas Bos? Oke, kalau Mas Bos Gabul ini punya channel yang namanya Wani Ora Reborn Channel ya di YouTube ya. Wani Ora Reborn itu tadi saya kepo subscribersnya itu sudah 132K gitu ya. Kemudian videonya juga sudah 500 ya Mas ya? Iya betul. Yang pertama sesinya akan diberikan dulu kepada Mbak Karin ya. Kita akan membahas tentang ritual pasar. Tapi sebelumnya ini mungkin kalau teman-teman ke pasar tradisional, misalnya di Jogja nih, di pasar tradisional lihat ada di pojokan gitu ya, salah satu lapak atau kios ada kembang sama dupa. Apa yang kepikiran di pikiran teman-teman? Apa? Penglaris. Ada lagi yang lain apa pikiran? Copet. Padahal kalau mungkin teman-teman ke Bali di pasar tradisionalnya justru malah di setiap lapak akan ada kembang dan dupa gitu karena untuk sarana berdoa. Nah, tapi mungkin nanti yang harus kita gali lagi ritual pasar itu apa dan seperti apa, dan mungkin nanti dinamikanya gimana sih dulu sama sekarang, apakah sama atau beda, atau mungkin akhirnya sekarang orang-orang sudah mulai lebih logis gitu ya. Ya kalau misalnya mau jualan nggak perlu pakai penglaris, asal barangnya bagus, pelayanannya ramah, laris gitu ya. Perlu nggak sih ada penglaris dan segala macam. Nah, nanti Mbak Karin akan menjelaskan juga, dan juga Mas Gabul mungkin yang banyak berpetualang di dunia mistis gitu ya, tahu tempat-tempat mana yang tanda kutip mungkin agak-agak bikin bulu kuduk merinding, kuntikor gitu ya. Nanti akan kita ajak ngobrol lagi. Penglaris itu apa, seperti apa wujudnya, dan apa konsekuensinya mungkin ya. Oke, kalau gitu kita berikan kesempatan pertama untuk Mbak Karin, silakan. Saya mengajar di UNS di Surakarta, tapi sebelum mengajar baru saja mengajar. Sebelumnya saya pernah bekerja bersama dengan teman-teman yang di belakang sana. Itu adalah rekan-rekan sejawat saya. Pernah bekerja di Museum Sono Budoyo untuk beberapa waktu yang cukup lama dengan teman-teman lainnya. Nah, saya hari ini ingin berbagi sedikit apa yang pernah didapatkan ketika bekerja, kemudian mengkaitkan dengan ritual pasar. Ini temanya ritual pasar, kemudian istilahnya kalau orang Jawa itu tok-tok-gatuk, menggatuk-gatukkan atau memasang-masangkan mungkin ya. Karena ini cocokologi ini orang Jawa banget lah, cocokologi itu gatuk-gatuk ini, dan kemudian apa hubungannya dengan pasar. Sebelum talk show mungkin saya cerita sedikit bagaimana kemudian Mbak Sita yang di sana menawarkan, Mbak coba toh ngisi untuk kuratorial talks dari pameran Abinaya ini. Temanya apa Mbak? Saya akan tanya. Temanya apa Mbak? Ritual pasar Mbak? Klenek atau pesugihan dan lain sebagainya. Terutama masa Jawa kuno. Waduh, apa ya yang kemudian masa Jawa kuno, apakah sudah ada ritual-ritual pesugihan, ritual-ritual yang memang kaitannya untuk menarik sesuatu? Awalnya saya masih agak pesimis ya, karena secara akademik itu penelitian epigrafi memang belum pernah menuliskan sama sekali secara eksplisit gitu bahwa ada ritual untuk menarik pengunjung tertentu, atau ritual-ritual yang kemudian dilakukan oleh pedagang atau orang-orang yang ada di pasar untuk memang mendatangkan keuntungan-keuntungan atau kemudian dikaitkan dengan ritual-ritual yang ada di pasar seperti itu. Tidak banyak, atau mungkin bahkan dalam prasasti
dalam inskripsi temuan arkeologis itu mungkin bahkan tidak ada secara eksplisit yang menyatakan ada ritual semacam itu di dalam prasasti. Tetapi kalau saya mungkin mencoba optimis lah dengan tawaran Mbak Sita kemarin kemudian mengangkat tema ini. Dalam penelusurannya, pasar itu memang sudah ada dari sejak masa Jawa kuno. Kapan dimulainya, apa perdagangan dan lain sebagainya, itu kapan sih dimulainya? Kalau sistem perdagangan barter yang sederhana mungkin kita sudah tahu itu sudah dimulai sejak masa prasejarah, dari sejak masa prehistorik atau praasara. Itu memang sudah ada sistem barter yang menjadi kegiatan utama dalam kalau kita bicara tentang komoditas dan perdagangan di pasar. Nah, sistem yang lebih kompleks lagi atau sistem pasar yang kita hari ini lihat dari pasar-pasar tradisional seperti itu, ternyata memang sudah muncul sejak masa Jawa kuno. Kita lihat dalam beberapa penelitian arkeologi ada satu epigraf yang luar biasa. Namanya beliau adalah Titi Surtenastiti. Dia menulis buku Pasar di Jawa. Ini masa Mataram kuno, jadi abad 9 dan abad 8 dan abad 9 Masehi. Ini memang beliau ini, Bu Titi Surtenastiti ini kemudian mencari secara historis, kemudian merekonstruksi pasar di Jawa kuno ini seperti apa. Kita sudah melihat aktivitas perdagangan di pasar itu sudah jauh sejak masa periode Hindu-Buddha. Di Candi Borobudur ada yang membawa ada yang nelayan, kemudian membawa hasil tangkapan ikan kalau tidak salah, kemudian ada beberapa komoditas yang dibawa dengan keranjang, itu di bagian bawah. Nah, bukti-bukti ini sudah jelas secara konkret menunjukkan bahwasannya aktivitas perdagangan pasar itu sudah muncul sejak masa periode Hindu-Buddha. Jadi sudah kalau dalam perspektif keilmuan arkeologi ini sudah ada bukti artefaktualnya, sehingga kita bisa mengatakan pasar atau aktivitas perdagangan memang sudah muncul sejak masa periode Hindu-Buddha. Jadi satu induk desa ini, satu desa besar ini kemudian dikelilingi lebih banyak, kalau temuan arkeologis lebih banyak 4 seperti itu, dan biasanya mengelilingi sesuai dengan arah mata angin. Ada di utara, ada di timur, kemudian ada di selatan, kemudian ada di barat. Nah, ternyata sistem ini, sistem pemukiman Panatur desa yang kemudian ditemukan di relief, di prasasti seperti itu, kemudian dikaitkan bagaimana kemudian dia selalu diasosiasikan dengan sistem yang sama terhadap pembangunan atau berdirinya sebuah pasar. Dan sistem ini selalu dikaitkan dengan sistem klasifikasi sistem harian atau pancawarna. Jadi kalau dalam penanggalan Jawa seperti itu kita mengenal siklus 5 hari, atau yang kemudian kita kenalnya dengan pancawarna, atau kemudian kita kenalnya dengan siklus nama lainnya kalau bahasanya sekarang itu pasaran, hari pasarannya seperti apa. Jadi pemukiman desa itu tidak lepas dari sistem pancawarna tadi, sistem bagaimana kemudian pasaran itu berpengaruh juga terhadap bagaimana sistem rotasi pasar, bagaimana kemudian pembagian perdagangannya itu nanti seperti apa, kemudian bahkan termasuk juga secara spasialnya, penyebarannya. Karena setiap desa nantinya dia akan memiliki satu pasar. Dan desa yang induk atau desa yang paling besar, biasanya dia akan memiliki satu pasar yang paling besar. Yang menarik lagi, kenapa pancawarna ini menjadi sesuatu yang istimewa? Kalau kita bicara sistem penanggalan Jawa kuno terutama, bagaimana kemudian siklus pancawarna ini ternyata menurut Kasparis itu adalah seorang epikria atau rekonstruksi penanggalan Jawa atau penanggalan Indonesia di Indonesia ini, dia melihat bahwa
siklus 5 hari atau siklus pancawarna ini adalah sistem yang memang muncul asli atau originnya indigenous people-nya orang Indonesia. Oke, jadi sebenarnya tadi ada beberapa gambar yang agak pecah-pecah tadi menyiapkannya, mungkin keburu-buru. Jadi secara spasial, rotasi pasar tadi kita mulai dari utara, tengah, kemudian timur, selatan, dan barat. Balik lagi jadi muter karena dia bicara dengan rotasi tadi. Setiap pedagang itu harus berpindah juga. Apapun yang akan dikerjakan oleh orang Jawa gitu, dia harus punya perhitungannya, harus ada hitungannya, harus mengamalkan melalui bahasanya numerologi. Orang Jawa suka sekali belajar angka. Orang Jawa suka sekali dengan angka. Ya kalau kita kaitkan sistem petung ini memang warisannya didasarkannya dari sistem pancawarna juga. Bagaimana kemudian rotasi atau sistem mancapat tadi, panantar desa itu juga berpengaruh juga kemudian terhadap kepercayaan. Nah, sistem petung ini biasanya dipakai untuk selain menghitung hari baik, hari buruk. Mungkin teman-teman juga sudah kenal ya, sudah sangat familiar. Kalau misalnya orang menikah, adatnya kalau mau menikah gitu, cowok, perempuan dan laki-lakinya harus dihitung dulu, neptunya harus dihitung dulu, numerologinya cocok atau enggak, angkanya berapa, siapa yang lebih kuat, laki-laki atau perempuan. Bahkan untuk menentukan hari yang baik itu juga dihitung dengan angka atau dengan sistem dengan sistem ini, seperti itu. Kalau boleh saya merangkum dengan waktu yang sangat singkat, Pancawara jadi sebuah sistem kepercayaan budaya Jawa yang sampai sekarang masih berlanjut. Sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang Jawa mungkin sering sekali mengkait-kaitkan sesuatu cocokologi, atau kita bicara tentang angka dan lain sebagainya. Ini memang didasarkan dari sesuatu kepercayaan lokal atau kepercayaan lama, agama-agama lama kita, animisme, dinamisme, kepercayaan Hindu dan lain sebagainya. Kenapa kemudian sekarang dianggap lemah atau kemudian dianggap sebagai sinkretik dan lain sebagainya? Itu juga tidak lepas dari pengaruh agama Samawi, pengaruh agama Islam, agama Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Agama langit itu mempengaruhi atau memutar cara pandangan kita hari ini. Mungkin masyarakat Jawa pun memandang ini sesuatu hal yang wajar. Kita memuja dewa, kita membuat ritual memuja kuera misalnya, atau memasang dia mengatakan dia berrelasi dengan ikan tempel, kalau nggak salah, sesuatu yang ada yang ritual pesugihan itu, tapi ini masih dalam tahap penelitian yang lebih lanjut lagi. Itu diubah karena pengaruh juga. Kita sesuatu yang mungkin kelek di hari ini itu juga tidak lepas dari bagaimana ada pengaruh-pengaruh eksternal atau pengaruh-pengaruh agama langit yang mengubah cara berpikir kita. Mungkin yang kelek hari ini itu adalah sesuatu hal yang wajar di masa lalu. Mungkin itu dulu, karena tadi sudah dikode oleh Mbak Sita terkait durasi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Mas Alex. Oke, begitu teman-teman ya. Sekali penjelasannya luar biasa sekali. Semoga juga sudah bisa memberikan banyak insight baru untuk teman-teman ya. Karena tadi kita lihat bahwa ternyata aktivitas pasar kalau dilihat lagi itu sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha gitu ya. Kemudian Jawa kuno abad ke-7 sampai akhirnya ritual, mungkin nggak tahu kalau teman-teman ya, kalau tadi saya awal baca dulu ritual itu kayak oke, kita berdoa di mana, pakai sarana apa segala macam, tapi di sini ada pandangan baru bahwa ritual itu juga hitungan pasaran. Di Mbak Karin kita akan ke Mas Gabung ya, mungkin di lapangan gitu ya, karena banyak ketemu hal-hal lain gitu ya. Iya, sedikit.
Oke. Nah, ini pastinya menarik sekali juga karena kalau kita bicara soal pasar gitu ya, kadang-kadang persaingan bisnis juga ya Mas ya. Mungkin yang pernah dengar, kadang-kadang kita tahu misalnya ada toko, kita datang ke satu toko, kenapa tokonya tutup terus gitu. Padahal pas ketemu sama ownernya atau penjualnya, buka kok, kami buka terus gitu. Tapi kemarin saya kesana tutup, pintunya tutupan semua, nggak ada aktivitas. Wah, terus kita mikir, wah jangan-jangan dibikin seolah-olah ditutup nih sama pesaingnya gitu. Ini salah satu mungkin hal yang pernah kita dengar, atau mungkin ada hal lain, misalnya kayak kalau makan di warung ini cuma boleh makan dine-in, karena kalau dibungkus begitu dibawa pulang hambar rasanya gitu ya. Mungkin pernah dengar juga ya, ini ada kaitannya atau enggak. Nah, nanti mungkin kita akan ke Mas Gabul. Tapi sebelumnya Mas, kenapa ini tanya dulu nih biar makin kenal juga sama channelnya Mas Gabul ya. Iya Mas. Kan fokusnya akhirnya di mistis dan klinik gitu ya. Channel itu benar nggak? Atau akhirnya ngalir aja? Akhirnya karena views yang paling banyak itu akhirnya fokus di situ. Atau dari awal mungkin niatin ingin menggali dari sisi yang lain, yaitu di klinik dan bisnis. Iya, kayaknya lebih tepat kalau dibilang klinik lebih enak misteri ya. Misteri, oke. Iya, lebih umum. Untuk klinik itu di komponen yang ada di dalamnya. Di dalam misteri. Iya, lebih cenderung ke misteri. Nah, di misteri ini banyak sekali komponen-komponen yang masuk di dalamnya. Seperti itu Mas. Kenapa akhirnya fokus di situ? Dari awal memang lihat mau membentuk channel ini jadi channel misteri tadi, atau setelah mempertimbangkan beberapa hal, kemudian ini yang paling oke kan? Begitu. Ini saya jelaskan di depan dulu ya Mas. Boleh. Ya? Silakan. Sebenarnya nanti, cuman Mas Ferry sudah mempertanyakan, jadi buat teman-teman yang ada di sini, saya terbiasa untuk panggilan yang familiar ya Mas Ferry. Saya manggilnya ke teman-teman. Oh, teman-teman. Ya, teman-teman semuanya dari sini, mungkin buat teman-teman yang belum mengetahui channel kita, sering kita sebut war atau wanita ribon. Nah, saya yakin teman-teman semuanya di sini setiap individu ini pasti megang handphone nih. Nah, bisa dibuka channel wanita ribon, subscribe dulu. Jika Mas sampaikan teman-teman. Ya, karena sekali lagi subscribe itu gratis. Ya, tadi dari Mas Ferry yang bertanyakan Mas, jadi awal mula memang sebelum di Wanita Ribon sebetulnya mungkin teman-teman semua yang ada di sini belum mengetahui, kita sudah berada di tahun 2019. Waktu itu sebelum di Wanita Ribon masih ada nasional Wanita. Nah, waktu itu kita berangkat berdua, berangkat di tahun 2019. Di tahun 2021 channel kita yang lama Wanita ini hilang. Ya, mungkin saya tidak perlu menjelaskan hilangnya seperti apa, cuman sudah saya garis bawahi sudah menjadi kehendak yang Maha Kuasa. Seperti itu Mas. Iya, misteri masih misteri. Sebetulnya misteri Mas. Ya, sebetulnya itu sudah mengetahui sampai channel kami waktu yang di Wanita lama ini sampai hilang, mengapa sebetulnya tahu, cuman lebih baik tidak kita publish. Waktu itu hilang, kita di subscriber di 134.000 waktu itu Mas, di tahun 2021, dan akhirnya di April, tanggal 9 April kita berangkat, kita berjuang lagi dari nol. Waktu itu saya berangkat kedua, dan di Wanita Ribon ini saya sendirian bersama teman-teman semuanya melanjutkan perjuangan di Wanita yang lama sampai sekarang ini. Seperti itu Mas. Kalau awal mulanya mengapa bikin channel, sebetulnya memang sebelum dari Wanita itu kalau bisa dibilang memang dari dulu memang saya sudah sukanya non-sewo Mas, karena mungkin diberikan sedikit kelebihan untuk bisa bantuin sesama yang membutuhkan sudah dari dulu Mas. Nah, akhirnya di tahun 2018 ada teman ngajakin bikin channel. Saya benar-benar buta, saya nggak paham tentang dunia entertain waktu itu, YouTube seperti apa tidak tahu. Dan akhirnya di 2019 ada sinyal lampu hijau yang membuat saya mengiyakan ajakan teman ini untuk membuat channel misteri. Cuman dengan dua syarat yang saya ajukan waktu itu. Kalau oke kita jalan, kalau enggak ya mohon maaf, saya akan seperti ini saja. Ya tetap membantu orang yang membutuhkan. Satu
satu mas yang memang itu saya minta teman-teman semuanya persyaratan dari teman yang waktu itu mengajak membuat jurnal misteri Waniora. Saya mau semua isi konten yang ada di dalamnya tidak ada yang namanya satu settingan hapus-hapus. Saya mau semuanya yang ada di dalam isi channel tanpa ada sebuah rekayasa. Saya mau semuanya real. Nah yang kedua itu diterima. Oke, nah itu saya terima. Yang kedua, selama berjalannya channel sampai kapanpun nanti saya tidak mau di dalam channel ini ada yang namanya narik pusaka. Sudah. Dua syarat ini yang saya ajukan, kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya sampai saat ini, jadi memang sebelum di Waniora dan Waniora Reborn yang sekarang ini memang sudah bergelut di dunia yang bisa kita katakan dunia misteri, lebih cenderung untuk membantu seseorang yang membutuhkan, seperti itu. Oke, terima kasih pengantarnya ya. Ini berarti mungkin jangan-jangan sekarang kalau pas kemudian nih pesertanya 2-3 kali lipat lebih ramai dibanding sekarang ya. Tidak bisa kita lihat, cuma masih bisa lihat ya. Tapi nggak usah konfirmasi nanti daripada kita kepikiran slide ya. Nah, Mas Ari bicara soal no settingan, mau hapus-hapus gitu ya. Iya. Nah, ini kan mungkin sekarang akhirnya kita kalau bicara channel atau acara serupa, kita jadi juga bertanya-tanya kan, beneran enggak gitu. Ini cuma acting jangan-jangan biar banyak subscribersnya, biar banyak viewsnya. Akhirnya juga kita mempertanyakan hal-hal yang misteri tadi gitu ya. Misteri ini tuh memang misteri atau dibikin seolah-olah misteri. Nah kaitannya dengan ini tadi, kalau kita bicara soal tadi ritual pasar gitu ya, ada penglaris dan segala macam. Nah ini berarti harus dijawab nih sama Mas Gabul. Penglaris itu real atau hapus-hapus sebenarnya? Atau mungkin terang dulu penglaris itu apa sebenarnya? Yes, oke. Sebelum lebih lanjut kita berbicara, Mas Ferry boleh ya Mas? Mohon maaf karena tadi dari depan saya belum Mas, belum menyampaikan sesuatu hal yang saya anggap ini penting. Sebelum dari pertanyaan Mas Ferry saya jawab, tentunya tidak lupa saya mengucapkan mewakili dari kru Waniora Reborn kepada Bidaya Karya ya Mas ya, betul ya. Mbak Ayu, Dikta, Mas Ferry, Mbak Sita dan rekan-rekan terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk siang hari ini memaparkan tentang ritual pasar secara sudut pandang dari spiritual, seperti itu. Dan sebelum saya lanjutkan, ini tradisi Mas yang harus saya lakukan dulu biar teman-teman nanti ketika buka sudah nggak kaget. Ya ada sebuah salam yang memang itu tradisi setiap kita opening. Dan rata-rata di jarang sekali kita melakukan upload video teman-teman semuanya. Jadi yang kita lakukan live. Jadi saat itu terjadilah tidak bisa diajukan, tidak bisa diundurkan. Saat itu salah seperti itu. Tapi cenderung kita live dan tempatnya live itu di hari Senin malam dan Kamis malam seperti itu. Nah nanti ketika saya sudah menyebut Waniora Reborn, nanti teman-teman serempak ya jawab simpel yes gitu aja. Ya sebelumnya saya mewakili seluruh kru Waniora Reborn mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap salam sehat selalu, salam bahagia selalu, salam sejahtera selalu, salam seruput, salam menyengat, salam ayam tentram, salam rahayu, salam pasduran, dan tentunya tetap salam Waniora Reborn. Yes. Luar biasa, tepuk tangan. Ya santai mas ya. Aku soalnya tadi kan lebih tegak. Biar gak tegang mas. Biar santai. Oke, bapak sebelah dua teman semuanya dari sini. Nah, menindaklanjuti dari pertanyaan Mas Felix tadi tentang pelarisan. Apakah sebuah pelarisan itu sebuah misteri, mitos atau memang ada? Ya, saya pastikan dan saya jawab dengan tegas, sebuah pelarisan itu memang ada. Nah ini mau dilanjut untuk seperti apa atau ada sebuah pertanyaan yang Mas Felix kasihkan yang pertanyaan untuk pelarisan apakah itu hanya sebuah mitos atau itu hanya sebuah misteri? Nah ini sudah saya jawab dengan tegas bahwa pelarisan itu memang ada nyata dan nyata dan sekarang masih ada yang pakai juga istilahnya. Mungkin banyak mas, malah enggaknya mungkin banyak. Nah ini kalau misalnya makin pakai mungkin ingin tahu dulu wujudnya atau mungkin ada nggak sih ritual khusus bagi
Karena ini kaitan dengan pasar ya, mungkin pedagang atau pebisnis yang mau pakai penglaris harus misalnya ke madu atau puasa atau ada benda-benda berupa apa gitu yang dipakai. Oke, terima kasih Mas Ferry. Sebuah ritual khusus apakah itu? Ya saya lanjutkan. Apakah itu ada sebuah ritual khusus? Wujud seperti apa pelarisan itu? Kalau ritual khusus Mas untuk di zaman yang sekarang ini sudah jarang kita temui. Atau untuk yang di zaman-zaman yang terdahulu ritual-ritual itu masih sangat kental dan itu masih sangat wajar. Memang ada sebuah ritual yang dilakukan. Maka di sebuah titik-titik tempat tertentu ritual-ritual itu masih bisa kita bilang bukan hal yang tabu. Cuma untuk di area yang perkotaan, ketika melakukan ritual sebuah itu banyak yang malu Mas. Justru pelarisan ini untuk zaman yang sekarang ini bagaimana caranya orang itu tidak tahu kalau kita pakai pelarisan Mas. Beda dengan yang dulu. Nah untuk tradisi ritual ya masih ada yang dilakukan Mas. Cuma untuk yang saat ini lebih banyak atau lebih cenderung dilakukannya itu tidak di tempat Mas, atau tidak di area TKP seperti yang kita bahas pada siang hari ini, di tempatnya di pasar. Ritual itu tidak dilakukan di pasar seperti itu. Tapi masih lain ya. Iya, sebelum berangkat, sebelum ke pasar itu memang ada beberapa sebagian kecil Mas untuk ritual yang dilakukan itu. Teman-teman semuanya lebih cenderung bukan ke ritual sebetulnya untuk saat ini Mas. Lebih cenderung ke perwujudan sebuah barang atau sesuatu. Ini bisa sebuah barang, ini sebuah ikatan atau perjanjian yang dilakukan. Jadi untuk ritual ini sudah jarang dilakukan, tapi masih ada. Iya, masih ada. Oke. Nah kemudian gimana orang bisa tahu? Kan nggak mungkin tiba-tiba, oh saya ingin pasang penglaris nih, tiba-tiba jadi ritual kan nggak mungkin ya. Pasti ada yang ngajari atau kita harus kemana, ketemu siapa dulu. Nah ini gimana informasinya bisa menyebar? Oh misalnya nih kita sama pedagang nih, saya kalau penglaris tiba-tiba Mbak Karin bilang cari dong gitu, penglarisnya di mana? Oh kesana aja gitu. Nah itu gimana nyebarin informasinya? Apakah memang sudah ada tahu sama tahu atau mungkin kalau sekarang mungkin kita bisa bilang kayak WA gitu, atau mungkin lihat di internet, di Instagram, itu gimana sih Mas? Oh iya, iklan juga banyak sekali ya. Ya kalau untuk informasi sebuah tempat untuk mencari sebuah pelarisan itu sebetulnya sangat-sangat umum dan sangat-sangat banyak sekali Mas. Sangat-sangat mudah untuk dilakukan. Sangat mudah Mas. Lebih cenderung kalau untuk mengetahuinya Mas, itu seorang hampir bisa dipastikan banyak ini pedagang atau wirausaha atau wira swasta yang bergerak di transaksi jual beli perdagangan Mas. Apalagi ini tepatnya di sebuah pasar. Itu memang sudah tidak hal yang tabu mereka memakai pelarisan. Tapi ada juga yang memang tidak atau sama sekali memakai atau tidak memakai sebuah pelarisan. Nah untuk mengetahuinya banyak Mas. Tinggal tanya informasi. Oh di sana, tempat sana, bahkan searching pun bisa dilakukan. Dan itu sifatnya coba-coba Mas. Dia pun belum tentu mengetahui sebuah tempat ini benar-benar bisa memberikan sebuah pelarisan atau tidak. Tidak mengetahui Mas. Karena perlu dibuktikan sesuatu hal yang bisa kita bilang atau kita sebut pelarisan ini adalah suatu hal yang bisa kita bilang belum bisa dibuktikan secara atau detik itu juga tidak bisa Mas. Jadi suatu hal yang memang harus dilakukan dan hasil atau resultnya itu setelah kita mengetahuinya, setelah melakukan sebuah pelarisan yang Mas Ferry bilang tadi. Kalau informasi jelas Mas, sangat-sangat mudahnya untuk mengetahui atau mencari sebuah tempat di mana itu bisa memberikan sebuah pelarisan. Ya tapi sekali lagi Mas, imbas atau hasil resultnya itu bisa diketahui setelah kita melakukan seperti kita transaksi perdagangan Mas, hampir sama, cuman ini yang dilakukan beda. Tadi sudah ada sebuah ritual atau apapun yang tentunya kita belum mengetahui sebelum melakukannya.
atau kontrak dengan atau melakukan memakai cara dengan pelarisan seperti itu. Tapi berarti istilahnya ketika kita pakai penglaris itu belum tentu berhasil, karena kan Iya, coba-coba gitu tadi. betul benar. Iya, belum tentu berhasil mas. Jadi pelarisan ini seperti yang sudah saya bilang teman-teman semuanya, sesuatu hal yang kita sendiri pun belum meyakini apakah ini betul pelarisan yang akan saya gunakan ini manjur atau bermanfaat atau berhasil. Itu pun belum bisa diketahui ketika kita melakukan atau memakai pelarisan mas. Itu setelah melakukannya baru mas di hari berhari itu baru bisa dirasakan. Bahkan ada yang sama sekali tidak berfungsi atau itu bisa dibilang gagal, banyak sekali. Nah, kemudian saya penasaran nih, saya mau cari penglaris juga. Oke, jadi berarti kalau misalnya kita apa namanya tadi istilahnya pakai penglaris itu akan ada efek kayak ketergantungan nggak mas? Jadi misalnya apakah ketika nanti berhasil nih itu akan kepake terus selama pokoknya sepanjang tahun, atau ada masanya nanti kayak habis nih masa membernya expired gitu ya, cari lagi gitu, Masa aktifnya habis, harus diperpanjang lagi. Iya, jadi betul mas Ferry. Jadi memang untuk pelarisan ini ada suatu hal yang bikin ketagihan. Itu dipastikan iya mas. Ketagihan iya. Sekali orang memakai yang namanya pelarisan dan itu berhasil, itu akan cenderung ketika nanti mulai agak sepi nih, dia sudah gelisah mas. Sudah gelisah, akan mempertanyakan ke tempat di mana dia waktu itu mencari sebuah pelarisan. Mbah Karyo, bahkan atau siapapun, kok ini usahaku untuk sepi yo ini, wah yo harus diperbarui karena masa aktifnya sudah habis. Itu memang bisa sangat-sangat terjadi seperti itu dan membuat orang ketagihan iya seperti itu. Nah ini berarti kan kalau misalnya ketagihan kan kita harus mengulang prosesnya. Tadi mungkin bisa dibilang kayak transaksi ya kan maksudnya. Iya, kayak transaksi itu. Nah kalau transaksi otomatis kan ada sesuatu yang ditukar atau ada, misalnya kalau kita belanja kan ada uang buat beli. Nah kalau dari pesugihan transaksinya apa yang ditukar gitu? Apakah kita harus sejumlah uang atau akhirnya apa gitu? Nah ini dia Mas Ferry. Nah, ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya sudah merambat ke area yang lebih besar lagi mas. Tadi Mas Ferry menyebut pesugihan ya mas ya? Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa, it's okay mas. Iya. Malah pesugihan, penglaris maksudnya. Iya, karena itu sangat-sangat tipis mas. Ya tipis tisu mas. Ya jadi antara pelarisan dan nanti akan larinya memang betul mas, arahnya akan ke pesugihan. Sesuatu hal yang ini dilakukan dan sesuatu hal sifat manusiawi itu tidak akan pernah merasa puas mas dengan pelarisan yang sudah dilakukan, dengan hasil yang sudah dianggap ini sebetulnya sudah lebih dari cukup. Cuma namanya manusia mas, ketika ditawarkan sebuah atau sesuatu perjanjian yang belum tentu mengetahui resikonya, yang bisa kita sebut tadi Mas Ferry sudah menyebut pesugihan, itu akan dengan hasil atau riset yang lebih luar biasa dan ini menggiurkan. Tentunya ini menjadikan seorang ini lebih ketagihan lagi untuk mencoba ke arah yang lebih besar seperti itu. Jadi berarti makin besar hasil yang kita inginkan, konsekuensinya juga makin besar gitu. Jelas mas, betul banget. Iya, ya ada konsekuensi, ada resiko tentu yang ada di dalamnya. Dan itu ada orang yang mau menempuh itu ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Iya banyak sekali mas. Banyak sekali. Oke. Bisa dibilang ini nggak mungkin sampai mempertaruhkan nyawa mungkin ada mas? Iya. Mempertaruhkan nyawa bisa kita sebut kalau di dunia mistis atau pesugihan itu tumbal ya mas. Iya mas. Iya. Nah mungkin untuk teman-teman semua yang ada di sini, jadi sedikit mas ini saya menambahkan, boleh ya mas ya. Jadi isi yang ada di dalam channel kita yang sekali lagi mungkin kalau untuk orang netizen atau like and dislike sesuatu hal yang biasa, cuma apa yang kami lakukan
Seseorang yang memang memiliki kelebihan dan memiliki kemampuan tentunya akan bisa melihat apakah ini sesuatu hal yang real atau ini hanya apus-apus, Mas. Apalagi di situ ada seseorang yang indigo mempunyai bakat dari lahir. Saya lebih senang, Mas, karena apa yang kita lakukan ini dia bisa melihat semuanya. Dengan semboyan tagline kita yang sampai saat ini kita pegang teguh, berani tanpa rekayasa sampai saat ini. Nah itu memang lebih cenderung nama semuanya channel di Wanita Reborn ini bergerak lebih ke jasa pelayanan masyarakat. Jadi untuk kasus-kasus yang terjadi di masyarakat itu banyak sekali yang berkaitan dengan dunia mistis. Salah satu contoh, Mas, contoh karena ini masih berkaitan erat dengan ritual pasar, pelarisan dan pesugihan. Nah di situ kasus kehilangan uang warga ini berkaitan dengan sebuah sosok pesugihan. Kasus pasangan tumbal jalanan, sesuatu hal yang ini dipasangkan di jalan untuk mencari mangsa atau makannya, seperti yang saya bilang tumbal itu di jalan hanya demi sebuah kekayaan dari kata tadi, Mas, satu kata pesugihan. Kita lebih cenderung ke situ. Dan itu real, Mas, kita lakukan untuk jasa pelayanan masyarakat itu karena after pembersihan atau setelah netralisasi tentunya dari seluruh warga atau masyarakat yang bisa merasakannya, Mas. Kita membuktikan tidak bisa. Waktu itu juga kita pembersihan untuk membuktikan saat itu juga tidak bisa. Bukti yang bisa kita berikan setelah semuanya kita bersihkan, seperti kasus kehilangan warga ini bisa tiap hari, teman-teman semuanya bisa bayangkan tiap hari satu kakak kehilangan 500, 2 juta, 1 juta setiap lebat, dan bisa dibayangkan dikalikan, Mas, dalam waktu 1 tahun. Tentunya itu akan sangat-sangat merugikan untuk seluruh warga. Nah kita lebih bergerak ke bidang situ, cuma tidak lepas di dalamnya pun sebetulnya pakai komplit nama semuanya. Jadi kita ada sesi podcast pun ada. Kita membahas tentang segala hal-hal yang ini berkaitan dengan dunia misteri atau dunia mistis. Di situ yang kita harapkan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah wawasan pengetahuan, edukasi, pencerahan untuk teman-teman semuanya yang menonton channel kita, Mas. Seperti itu. Ada explore juga. Pakai komplit. Pakai komplit ya, pokoknya. Tapi lebih spesifik kita ke jasa pelayanan masyarakat. Seperti itu. Wah, menarik. Jadi semoga sudah terjawab, dan selama ini mungkin sebenarnya pengen tahu gitu ya tentang penglaris, tapi mau tanya ke siapa, takut dikira mau cari penglaris sendiri gitu ya. Sekarang terjawab bahwa ternyata memang ada, nyata, banyak peminatnya, Banyak, iya. dan bahkan sampai pesugihan pun ada gitu ya. Nah, Banyak, Mas. Banyak juga ya. Ketahuan nggak, Mas, kalau misalnya ada pengusaha atau orang yang pakai penglaris atau pesugihan? Nah ini dia, kalau untuk melihat sebuah usaha yang ingin memakai sebuah pelarisan atau pesugihan itu secara kasat mata, semuanya itu susah. Cuma memang ada beberapa sesuatu hal seperti kita bilang itu habit atau sikap dari seseorang atau rutinitas yang dilakukan. Tadi Mas Ferry sebetulnya di depan sudah menyebut salah satu contoh nih, Mas, yang pakai pelarisan. Dalam waktu 1 minggu itu biasa ada tempat usaha yang 1 hari itu pasti libur, Mas. Itu salah satu contoh. Setiap hari Jumat maupun warung itu pasti tutup, karena itu syarat yang diberikan dari seseorang yang dimintai waktu itu meminta pelarisan, diberikan tantang untuk berjualan di hari misal hari Jumat harus libur. Jadi setiap hari Jumat tidak pernah buka, Mas. Itu salah satu ciri-ciri, Mas, sebuah tempat usaha yang memakai pelarisan. Nah ada lagi yaitu tadi, Mas, ketika kita makan sebuah makanan di sebuah tempat apapun itu, jenis makanan apapun itu, ketika kita makan di tempat itu merasakan enak yang luar biasa, delicious nih, Mas, lezat banget. Tapi tidak ketika makanan ini kita bawa pulang. Kita bawa pulang sampai di rumah ini rasanya sudah hambar, Mas. Beda. Nah ini salah satu ciri-ciri orang atau tempat usaha yang bisa kita bilang memakai pelarisan. Sebetulnya masih banyak lagi, Mas, seperti itu. Apakah harus saya didakan semua? Mungkin ikut Mas Ferry aja deh. Ada lagi yang kepo nggak? Ciri lainnya? Atau cukup? Kalau cari lagi satu lagi, Mas, ciri yang mungkin kepada kepo. Ciri lagi
lagi lainnya, dimana kita bisa tahu setelah tadi kalau misalnya makanan mungkin kalau dibawa pulang gambar gitu. Yang lain bisa kita orang awam. Iya. Kita ini. Iya mas. Satu lagi mas, makan contoh seperti kalau bakso atau mie ayam teman semuanya. Ini kalau ketika waktu di tempat ini masih panas, enak banget mas. Ya. Panas kita santap di tempat. Nah kalau ini kita bawa sampai ke rumah, itu rasanya jadi dingin. Karena yang waktu itu kita beli mie ayam atau bakso itu di Jogja, kita bawa pulangnya sampai ke Wonosobo mas. Serius, apa mas? Bercanda, bukan bagaimana bercanda ya mas? Dia nggak tegang mas. Ya dia nggak tegang. Ya jadi ada satu hal lagi, contoh cuma ini real, cuma jarang ditemui mas. Ketika kita tidak sengaja melihat ada sesuatu hal ritual yang dilakukan di tempat sebuah usaha ini, wah bisa dibilang kalau saya bilang itu agak menjijikkan ya mas ya kalau dibicarakan, cuman realitanya memang itu terjadi dan rata-rata pembeli tidak mengetahuinya. Contohnya misalkan sebuah usaha yang berkuah mas, baik itu soto, baik itu mie ayam, baik itu banyak ya mas yang berkuah ini banyak. Nah di dalamnya itu sebetulnya ada sesuatu hal yang memang sudah direndam di dalamnya mas. Ya karena ada pernah sebuah cerita teman semuanya ketika tidak sengaja ini mengambil entah itu sesuatu makanan yang ada di dalamnya ini mas, itu tersangkut mas. Nah yang kebawa ke atas ini, mohon maaf ya mas ya, teman-teman semuanya, nggak apa ya, itu bagian pakaian dalam dari seseorang mas. Nah, kalau sudah melihat seperti itu, kita mau bicara apa mas? Tinggal uangnya nggak bisa dibeli pulang mas. Gak mungkin nggak sengaja kan itu ya? Iya, mungkin nggak sengaja mas. Sesuatu hal yang dilakukan seperti itu, ini untuk dijajakan atau dijual ke orang. Mengapa sesuatu hal yang itu, mohon maaf, melekat di bagian tubuh yang sensitif harus berada di dalamnya? Nah ini kan janggal banget mas. Nah itu salah satu contoh lagi. Cukup ya. Nanti kalau misalnya kalau lebih banyak lagi nanti bocor rahasia. Oke, pemaris nanti. Oke mas, satu lagi pertanyaan nih. Tadi disinggung sama Mbak Arin terkait dengan apa namanya pancawarna tadi ya Mbak ya, porwakis segala macam. Kan kadang-kadang ini kaitannya juga mungkin dengan apa namanya pemaris dan mungkin tadi pesugihan. Ya. Ada katanya di ritual-ritual yang memang dilakukannya hari-hari tertentu, misalnya reward gitu ya, katanya atau energinya paling kuat atau paling mistis segala macam. Nah itu benar mas? Atau kenapa hari reward, Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon yang biasanya katanya, karena saya nggak tahu ya, iya itu pelaku ya, jadi ya. Kenapa mas? Saya coba pelaku loh mas ya. Ini menjelaskan ya mas ya. Pengalaman. Ya, oke tadi mungkin Mbak Ayu Dita sudah sedikit menyuplik bahwa ada di Jawa itu ada Netu Dino, teman-teman semuanya. Baik pasaran itu dari Pon, Wage, Kliwon, Legi Pahing, dan dari hari Senin sampai Sabtu, mas. Apakah ada ritual khusus yang dilakukan di hari-hari tertentu? Iya, betul. Dan Mbak Ayu Dita tadi pun juga sudah sedikit menjelaskan ada hitungan-hitungannya, ada angka-angkanya. Nah angka-angka ini yang berpengaruh dan orang Jawa sebagian besar masih mempercayainya. Masih banyak yang mempercayai hitungan Netu Dino ini. Ya ini sedikit saya berbicara ya mas, karena memang ada hitungan yang paling besar. Nah di hitungan yang paling besar, di angka yang paling besar itu yang biasa orang dipakai untuk melakukan ritual atau memulai sebuah usaha. Misalkan dari Pon, Wage, Kliwon, Pon, Wage, Kliwon Legi Pahing ya. Pon itu 7, Wage itu 4, Kliwon itu 8, Legi itu 5, Pahing itu 9. Teman-teman semuanya. Jumlah angkanya. Jadi Pon itu 7, Wage 4, Kliwon 8, Legi 5, Pahing 9. Nanti bisa dicara mas ya. Nanti soalnya akan ketemu mas yang dari Mas Baik pertanyaan. Nah dari hari Senin sampai hari Minggu itu pun juga ada angka-angka sendiri. Dari hari Senin itu 4,
hari Selasa itu 3, hari Rabu itu angkanya 7, hari Kamis itu 8, hari Jumat itu 6, hari Sabtu itu 9, hari Minggu 5. Itu Mas. Nah, cuma teman-teman semuanya, kira-kira dari hitungan angka itu dari hari dan neptu yang sudah saya sebutkan tadi, ketemu hitungan yang paling besar di jumlah angka berapa? 18. Luar biasa. Tepuk tangan Ibu. Betul sekali. Iya, 18. Ya, 18 itu jatuh di, jelas kita pastikan bahwa hitungan di 18 ini jatuh di Sabtu Pahing. Nah, Sabtu Pahing ini dipercaya, Mas Ferry, teman-teman semuanya, untuk orang yang percaya, karena ini hitungan yang paling besar. Itu biasa untuk memulai sebuah usaha, melakukan sebuah ritual di hari itu, yang memang mengetahui tentang hitungan Jawa. Seperti itu. Jadi ada ritual seperti itu, tapi ada. Iya. Oke. Kalau Sabtu Pahing berarti, tapi kenapa seolah-olah kalau sekarang kita agak ngerasa bisnisnya ke Kliwon, Mas? Ada mungkin sempat misalnya kayak dapat informasi nggak, Mas? Apa karena memang akhirnya menurut aja atau mendengar pengaruh akhirnya banyak film yang wah jadi gitu malam Jumat Kliwon, atau salah apa aja karena sebenarnya malah justru tadi di Sabtu Pahing yang paling besar. Iya, kalau secara hitungan mau di Sabtu Pahing ini yang paling besar. Nah, kenapa ketika orang menyebut Kliwon, apalagi di Selasa Kliwon atau di Jumat Kliwon, nah itu sudah mendengarnya orang sudah, wah ini terkesan mistis banget ini, kalau kemana-mana ini angker ini. Ya sebetulnya sama aja Mas, sebetulnya sama aja, karena itu sudah sugesti yang dari dulu itu tertanam di benak pikiran kita. Ketika kita tidak membawa sugesti itu ke dalam pikiran kita, sebenarnya suatu hal itu juga biasa saja. Tapi karena sebuah tradisi ini tadi yang turun-temurun dan dipercaya, akhirnya dari sugesti kita sendiri ini menciptakan sesuatu hal yang menjadi real, Mas. Ketakutan diri sendiri. Jadi kayak ngeri kalau mendengar sudah kata Jumat Kliwon, padahal sebetulnya ya enggak. Gitu, Mas. Ya sama aja kalau kita mungkin malam-malam sendirian naik motor lewat kuburan itu kan kayak takut sendiri ya. Padahal kalau yang sudah mati kan nggak mungkin keluar dari kubur ya kan. Bisa kalau ketemu sama orang ya kan dijabret atau dibacok tiba-tiba kan serem, dibandingkan dengan kita jalan ke kuburan yang memang kosong gitu ya. Oke, terima kasih penjelasannya Mas. Iya Mas Ferry. Dan Mbak Karin, kita ke sesi tanya jawab. Saya yakin sudah banyak yang menyimpan pertanyaan. Kita mulai dengan 2 penanya pertama. Nanti ada giveaway juga untuk penanya terbaik. Siap ya teman-teman di belakang memilih nanti penanya mana yang berhak mendapatkan dia. 2 pertama, 1, 2. Oke. Boleh nanti dibantu mic-nya. Enggak, 1 mungkin. Oke, mungkin sebutkan dulu nama dan dari mana. Selamat sore, narasumber. Nama saya Faizal, asli dari Kota Gede. Kebetulan dalam beberapa bulan kemarin tuh emang lagi pengen riset tentang pasar ya. Jadi sangat menarik banget untuk datang hari ini. Dan dari awal tadi sangat antusias untuk menyaksikan ternyata sebegitu kompleksnya ya, tentang akhirnya pasar tidak hanya sebagai sebuah tempat transaksional, tapi sangat lebih dalam dari itu. Mungkin tadi udah sempat tahu juga itu kan yang ketika ada pasar lagi dan lain itu kan memang by design dari kerajaan pada waktu itu. Nah mungkin yang saya penasaran itu kan saya sempat baca itu juga ada komoditas tersendiri ya, misalkan pasar lagi itu dia lebih utama jualan misalkan komoditi sayuran atau buah-buahan. Lalu ketika di Kliwon ada mungkin tekstil atau apa itu secara spesifik sempat ada datanya nggak ya Mbak ya untuk komoditas yang dijual pada waktu itu. Tentu kan akhirnya tuh berputar ya. Sama yang kedua tuh ketika berputar tuh pasar yang lagi itu tutup atau memang itu tetap beraktivitas
Cuma memang komoditasnya tidak spesifik kayak misalkan menjual tekstil tuh harus di Kliwon. Jadi orang kalau mau beli tekstil berarti di Kliwon. Kalau mungkin kebutuhan sehari-hari ya pasar itu tetap buka, tapi tidak menjual secara spesifik. Itu sempat ada literatur yang membahas itu ya. Mungkin itu sih dua itu. Oke, terima kasih Mas Faizal. Kita ke pertanyaan kedua, silakan. Perkenalkan, nama saya Dwi Angelita Hamzah. Saya dari Gorontalo. Mbak Karin, Mas Gabul, mohon maaf. Ya, saya sangat tertarik perihal tadi Mbak Karin membahas tentang sistem pancawarna. Saya jadi mengingat kembali di daerah saya itu di Gorontalo, saya mengetahui ada namanya sistem Pangkoba. Ya, kurang lebih sama dengan sistem pancawarna, tapi yang kami ketahui kalau di Gorontalo itu hanya ada 2 hari. Yang pertama itu adanya hari baik, hari buruk itu tadi yang diberi nama dengan Kalisua sama Loaka. Jadi ini berdasarkan dengan kita melihatnya itu melalui rasi bintang. Jadi orang Gorontalo itu ada beberapa orang tertentu yang bisa membaca Pangkoba. Mereka melihat rasi bintang dan disesuaikan dengan penanggalan Hijriah. Jadi karena kami justru kurang lekat dengan sistem Hindu Buddha yang cepat masuk ke Gorontalo itu adalah Islam itu sendiri, maka kami mengenal namanya itu kalender Hijriah. Dan yang lucu adalah gini, kalau di Jawa mungkin para pedagang atau tempat usaha yang mempertimbangkan adanya hari baik hari buruk untuk membuka usaha. Nah, di Gorontalo malah kita sebaliknya, pembeli yang mempertimbangkan untuk membeli di hari apa. Iya, jadi kapan membelinya itu mereka berpikir kembali sampai pada waktu untuk menanam atau memanen itu dipertimbangkan dengan sistem Pangkoba itu sendiri. Jadi apakah itu termasuk di hari baik atau hari buruk? Khawatirnya adalah ketika membeli misalkan barang HP, kemudian itu jatuhnya di hari buruk, nanti HP itu cepat rusak, atau misalkan motor, nanti motornya akan terjadi apa ya, sama seperti yang tadi udah Mas Bagul sampaikan ya, tergantung sugesti sebenarnya ya. Cuman itu sih ya, saya merasa ini tertarik karena apakah ini berarti Mbak Karin di setiap daerah di Nusantara memiliki sistem penanggalan tradisional sendiri-sendiri. Kemudian mungkin karena saya background saya adalah saat ini sebagai mahasiswa Sarjana Tata Kelola Seni, jadi saya ingin mengetahui Mbak, kira-kira apakah bagaimana mungkin sistem penglaris dan ritual ini dipraktekkan atau diperlihatkan, ditampilkan di dalam pameran ini. Mohon maaf sebelumnya saya belum masuk, baru setelah dari acara ini saya akan rencana masuk ke dalam. Jadi mungkin dari sini saya ingin bertanya dulu. Jadi kira-kira bagaimana kurator itu sendiri mempraktekkan sistem penglaris atau ritual pasar yang terjadi di pameran ini. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Faisal dan Mbak Dwi. Dalam literatur prasasti, memang dia tidak menyebutkan secara spesifik barang-barang yang harus dikeluarkan di pasar-pasar tertentu, gitu Mas. Mungkin saya yang lupa, tetapi saya tidak pernah ingat. Jadi tidak ada komoditas spesifik yang keluar pada era masa Jawa kuno ya. Karena mungkin komoditasnya berbeda. Kalau kita lihat hari ini dengan yang di masa lalu itu, keteradaan barangnya itu juga berbeda. Tapi saya ingat kemudian kalau di hari-hari kita yang sekarang, di pasar kita yang sekarang, kemudian kalau saya ingat dulu di Prambanan itu juga kalau hari pasaran itu banyak barang-barang yang mungkin tidak biasa ada di pasar Prambanan. Tapi kalau misalnya di Arbologi atau hari-hari pasaran yang ramai itu kemudian biasanya datang kemudian pedagang-pedagang kelitian itu kemudian muncul dan berkumpul di
menjajakan barang-barang yang banyak sekali gitu. Pertanyaan yang kedua, mungkin akan berbeda ya Mas ya komoditasnya. Ya ini adalah penelitian, kalau epigrafi atau penelitian arkeologi mungkin memang masih sangat sulit untuk mencari jejaknya, ada perbedaan atau tidak. Mungkin dalam perkembangan penelitian epigrafi, prasasti dan lain sebagainya nanti mungkin akan bertemu, mungkin akan ditemukan pada saat itu. Tapi sejauh yang sependek yang saya ingat memang tidak ada yang spesifik harus tekstil apa, karena mereka tuh punya komoditasnya yang pada saat itu tidak bisa kita bandingkan di hari ini dengan di masa lalu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau tidak salah pasar yang lainnya seperti apa? Apakah kemudian akan sepi? Ya, jadi rotasi itu memang tutup. Jadi implikasinya adalah ya berpindah itu tadi. Jadi misalnya yang Kliwon, pasar Kliwon yang jatuh di hari itu saatnya masalah Kliwon, ya yang lainnya akan berkumpul di pasar Kliwon dan dia akan berbeda lagi kalau memang berbeda dengan sistem pasar yang sekarang. Jadi kalau yang sekarang, mungkin saya contohnya di Temanggung gitu. Pasar Indo itu biasa, kita terbiasa dengan pasar yang buka setiap hari, ya kan? Kita terbiasa dengan pasar induk yang buka setiap hari, tidak ada hari-hari pasaran. Nah, yang membedakan nanti keramaian pedagangnya. Jadi ketika ada hari pasaran tertentu, dia biasanya ada pedagang yang akan datang dari jauh, gitu. Jadi tidak berasal dari desa tepusan saja, tapi juga yang dari utara, yang dari barat dan lain sebagainya. Dia akan berkumpul di pasar-pasar yang sesuai dengan hari pasarannya, seperti itu. Jadi mungkin bias, kalau kita melihatnya sekarang kan kayak pasar kan buka semua gitu, sangat terbiasa melihat pasar itu setiap hari buka. Kalau dulu mungkin tidak. Kayaknya pasar Kota Gede juga sempat ada masa jedanya juga tutup gitu kan, kalau nggak salah. Nggak yang tutup, tapi mungkin masih ada. Jadi memang ada adaptasi lah, gitu Mas. Kalau pasar Kota Gede itu kalau nggak salah ada pasar tertentu yang banyak tanamannya, Pak. Kayak Iya, ada beberapa. Itu untuk kumpul semua pedagang tanaman. Iya. Oke, Mas Gamal mau menanggapi dulu atau cukup kita? Tadi lupa pertanyaan. Oh iya. Kalau pernah dengar cerita nih, misalkan orang pakai pesugihan sama si cek tadi lupa mau tanya sama Mas Gun. Pernah dengar cerita gitu kalau misal ada si A nih, dia melakukan ritual pelang pelaris atau pesugihan sama misalkan nyebutnya fasilitator ya, misalnya fasilitator A gitu, si A minta tolong sama fasilitator si A. Nah, yang bisa nyabut kayak ilmunya itu kan yang ngasih ya gitu. Itu kalau misalkan si fasilitator A itu udah meninggal duluan dan ternyata si pasiennya itu masih menggunakan jimatnya ataupun apa itu katanya nggak bisa dilepas, itu benar nggak ya? Harus orang yang ngasih itu. Kalau misalnya sistemnya gitu, gimana solusinya ya gitu? Iya, oke, Mas Faisal. Pertanyaan yang sangat kompleks. Ya, tadi itu Mas. Ya, bisa dibilang seperti itu, Mas. Jadi suatu hal yang orang melakukan ketika itu melakukan sebuah, bisa kita bilang pelarisan ini sebetulnya, saya belum menjelaskan ya, Mas Faisal, Mas Felix. Sebetulnya ada sesuatu hal yang ingin saya jelaskan tentang pelarisan ini, Mas. Karena ada dua sisi dari artian pelarisan. Dari sisi yang positif dan dari sisi yang negatif. Nah, yang sesuatu hal yang dipertanyakan Mas Faisal sore ini, itu sesuatu hal yang kita pastikan negatif, Mas. Karena tidak semua pelarisan itu negatif, tidak. Ada sebuah pelarisan yang bisa kita bilang positif dan sah. Dan ini secara agama diperbolehkan. Itu ada. Nah, ini yang tadi belum sempat saya jelaskan di depan. Nah, ini berhubung Mas Faisal mempertanyakan, betul Mas, ketika melakukan sebuah pelarisan ada sebuah jimat, dan rata-rata pelarisan dilakukan oleh seseorang ini justru tidak ditunjukkan. Untuk saat zaman sekarang ini Mas, justru disembunyikan. Karena mau ketahuan,
pelaris dagangan laku keras gara-gara pakai pelarisan. Itu sudah di mindsetnya seseorang sudah sesuatu hal yang negatif, Mas. Jadi malah justru disembunyikan. Bagaimana caranya orang nggak tahu saya pakai pelarisan. Realitanya yang ada di lapangan seperti itu di pasar. Justru disembunyikan. Jangan sampai tahu saya pakai pelarisan nih. Apalagi pakai perjanjian pesugihan yang lebih besar lagi. Nah, sesuatu hal yang memang ketika seseorang yang memberi ini meninggal, apakah ini tertinggal sesuatu yang sudah diberikan di pelarisan ke seseorang yang memakainya? Iya, Mas Faisal. Jadi tinggal ini pelarisan yang sisi dari posisi positif atau negatif. Cuma dari Mas Faisal yang dipertanyakan ini saya pastikan dari hal yang dari sisi yang negatif. Karena memakai sebuah barang untuk pelarisan saja ini sudah kita bilang secara hukum agama ini sudah suatu hal yang melenceng, Mas. Melenceng. Apalagi di dalamnya sebuah barang yang diberikan atau bisa kita bilang sebuah jimat, itu ada sesuatu atau ada sebuah sosok yang memang membantu seseorang itu melariskan dagangannya, Mas. Nah, itu bisa tetap tertinggal atau ngancing istilahnya ya, ngelok di seseorang itu, dan ada risk atau resikonya di dalamnya. Iya. Apakah ini harus seseorang yang memberikannya yang mencabutnya lagi atau menariknya lagi? Seperti itu, Mas, yang dipertanyakan. Tidak. Tidak tentu seseorang yang harus memberikan ketika seseorang ini sudah meninggal. Nah, ini memang harus berjumpa dengan seseorang yang memiliki kemampuan mampu untuk memutusnya, memutus semuanya tanpa ada resiko baik ke bersangkutan, baik yang ke tempat usaha. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan di atas sesuatu hal yang diberikan ini tadi, itu masih bisa ada solusi untuk memutusnya, Mas. Bisa ada solusinya seperti itu. Jadi tidak harus orang yang meninggal yang harus mencabut. Jadi seorang yang memiliki kelebihan atau kapasitas di atasnya itu mampu untuk menghilangkan atau memutusnya, seperti itu. Dipikir 2 kali ya, Mas. Dipertimbangkan lagi nanti. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dwi ya, tadi tentang sharing tentang bahwa di Gorontalo juga ada, tapi lebih ke hari baik hari buruk, kemudian ternyata pembeli yang menentukan yang banyak kapan dia akan membeli. Kemudian ada juga sistem rasi bintang tadi untuk melihat atau menghitung hari baik hari buruk. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada apakah ada tentang penglaris ini ditampilkan juga di pameran? Mungkin nanti tanya teman juga mungkin boleh juga ya, silakan diberikan apa? Iya. Untuk penanggalan yang di Nusantara ya, sepengalaman saya ya memang ada baik itu Batak, kemudian ada Sunda dia punya sendiri, kemudian Bali itu juga dia punya sendiri, masing-masing kelompok etnis itu memang punya pengetahuan astronomi, punya pengetahuan penanggalan yang sama, dengan mungkin sistemnya hampir-hampir mirip karena kita mungkin membaca langit yang sama gitu. Kalau tadi kita membaca langit yang sama, langit selatan. Jadi kalau orang astronomi akan dijawab dunia apa langit di sebelah selatan, rasi bintangnya akan sama. Itu semua sudah terukur dan sama. Cuma kemudian implementasinya akan berbeda memang. Kalau komunitas, karena memang mereka datang dengan mungkin tadi saya sudah menyinggung komunitas penutur Australasia, jadi dia adalah first man-nya atau first people-nya orang Indonesia gitu. Bilangnya adalah nenek moyang kita seorang pelaut seperti itu. Mereka membaca langit yang sama, memahami sistem penanggalan yang sama juga. Makanya pancawarna ini adalah sistem yang boleh dikatakan indigenous knowledge-nya orang Indonesia atau orang Jawa asli itu ya di pancawarna itu, dan itu kemudian tersebar juga akan beda-beda kelompok etnis grupnya, dan masing-masing kelompok etnis grup nanti kalau Gorontalo mungkin pesisir ya mereka akan beradaptasi dengan lingkungan yang memang berbeda. Kalau orang Jawa agraris pertanian, jadi kebutuhannya adalah memenuhi subsistensi dengan subsistensi dengan pertanian. Jadi angka atau
kebutuhannya itu akan berbeda dengan kelompok komunitas mungkin yang ada di pesisir seperti itu. Jadi makanya baca Rasi Bintang karena mereka nggak selain nggak kenal Hindu-Buddha, karena mereka memang langsung membaca langit seperti itu karena pelaut juga. Nanti mungkin kalau yang perhitung-hitungan mungkin nanti Mas Bagus, karena mungkin saya hanya tahu secara ilmiahnya aja, artinya ya saya nggak tahu kenapa itu angkanya bisa keluar seperti itu. Untuk teman mungkin yang bisa menjawab di pameran ini mungkin teman-teman kurator ya dari pameran Abidaya itu sepertinya ada Mbak Rina. Asepren ya. Iya, Asepren. Apakah kemudian pesugihan ini atau penglarisnya ada di pameran ya? Itu nanti mungkin bisa ditanyakan. Nanti mungkin Mbak Rina sebagai kurator pameran Abidaya karya ini mungkin bisa menyumbang. Boleh di-spill sedikit nggak? Atau nanti mau dibisikin aja bajunya? Selamat sore. Perkenalkan saya dengan salah satu Berdiri aja Pak, boleh? Biar keren. udah berdiri. Malu-malu ternyata. Enggak, jadi saya merupakan salah satu kurator di pameran Temporan Sosial Budaya kali ini bersama dengan keempat teman-teman saya yang lain. Ada Mbak Fetty juga, ada Mbak Usi juga, dan juga ada Mbak Fani yang kebetulan nggak ada di sini. Benar bahwa dalam pameran Temporan kali ini tuh kami memang ingin menampilkan pasar sebagai ruang yang kompleks itu, jadi bukan hanya pasar yang kaitannya dengan perekonomian saja sebenarnya, tetapi juga hal lain yang berkaitan dengan itu. Maka kemudian salah satu ruangnya kami memiliki ruang dengan subtema pasar sebagai ruang multikultural, yang di dalamnya di situ kami ingin menampilkan beberapa hal. Hal yang pertama, misalnya kami ingin menampilkan bahwa yang terlibat dalam proses transaksi yang ada di pasar pada waktu itu dari berbagai macam latar belakang, dan juga biasanya mereka itu memiliki komunitas-komunitas yang berbeda. Misalnya nih kalau orang-orang Tionghoa itu komunitas-komunitas khas yang mereka jual itu biasanya itu berupa keramik, kemudian orang-orang India biasanya dengan kain-kainnya, kain patola, kain-kain motif seperti itu. Kemudian kami juga punya hal lain yang ingin kami lakukan itu juga berkaitan dengan ritual dan religi, yang mana dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat maupun kepercayaan terhadap sesuatu yang nanti bisa mendatangkan keuntungan rezeki bagi para pedagang di pasar seperti itu. Maka kemudian di situ kami menggunakan beberapa koleksi. Nah, berhubung Mbak Dwi datang ke pameran, jadi nanti bisa coba datang ke pameran supaya melihat, supaya bisa tahu lebih jauh sebenarnya kayak apa sih pameran kami. Oke, terima kasih. Yang belum datang nanti silakan datang ya. Oke, Mas Gabul mungkin memberi tanggapan juga. Ada nggak sih kalau misalnya dari di balik tadi terutama pertanyaan yang ternyata kalau di sana pembelinya yang menentukan lebih baiknya. Kalau ada hal lain yang ingin ditanggapi silakan. Iya, terima kasih Mas Felix. Tadi sama Mbak Dwi. Iya, jadi seperti ini Mbak Dwi. Dari secara hitungan seperti tadi yang hitungan angka dari Sabtu ataupun hari dari Senin sampai Minggu ada hitungannya sendiri. Itu secara hitungan Jawa itu memang betul. Ada hari-hari tertentu yang itu dianggap kalau kita menyebut di Jawanya itu hari Was atau Naas. Nah, itu artinya suatu hal ya, dan itu setiap hari itu jatuh di tiap hari, setiap minggunya itu dipastikan ada satu hari Was atau Naas di dalamnya. Cuma untuk bulan dari bulan berikutnya akan berubah. Ya, itu jadi hitungannya harus dari awal ini, dari misalkan 2025 sekarang, acuan dari 2024 ini akan menjadi acuan hitungan hari Was atau Naas di tahun 2025.
Jadi setiap minggunya memang betul Mbak Dwi, ada sebuah hari yang orang mempercayai ini hari was atau hari naas. Nah ini banyak seseorang yang tidak mengetahuinya atau tidak menyadarinya. Tidak tahu sekalian tidak apa-apa. Cuman bagi seseorang yang memang sudah mengetahuinya, ketika itu dilakukan, itu ya menjadi sesuatu hal yang bisa disebut hari naas atau menjadi sebuah malapetaka. Sesuatu hal yang sebetulnya tidak boleh dilakukan, contohnya untuk memulai sebuah usaha di hari yang kita bilang hari tidak baik itu masih Mbak Dwi, maaf, hari naas atau hari was kalau kita menyebutnya di setiap minggu pasti ada satu hari yang jatuh hari was atau naas. Itu memang betul, jika kita mempercayainya itu sebuah hari yang tidak baik, bisa dibilang seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Dwi? Oke, sudah cukup berarti Mbak Dwi. Oke, terima kasih. 2 penanya lagi. Ada lagi yang mau bertanya? 1? Ada lagi? Oke, 1 dulu Mbak Dwi. Silakan. Boleh perkenalkan diri dulu. Sekian, terima kasih Mbak Lani dan Mas Gabul. Iya Mbak. Iya. Takut kembali Mas Gabul tadi. Terima kasih Mbak Lani dan Mas Gabul atas paparan materi yang sangat kaya. Jadi ini mau tanya kepada Mas Gabul, kalau Mbak Lani mungkin di luar aja. Mas, di era digital ini kan kita melihat ada Shopee, ada TikTok, ada di era digital sekarang itu sebenarnya mulai terkikis atau justru bertransformasi. Nah, gimana kalau misalnya orang bertransformasi, karena kan sekarang banyak orang yang mungkin tidak punya toko, ya toko yang misalnya didatangi orang, tapi justru belanjanya lewat Shopee, belanjanya lewat TikTok, nah begitu. Jadi apakah penglaris ini yaitu mulai terkikis atau justru bertransformasi, dan penglaris itu apakah hanya berlaku untuk usaha fisik seperti toko, warung, atau orang yang jualan bakso dan sebagainya, nah atau justru juga bisa bertransformasi itu tadi ke bisnis digital gitu. Lalu gimana kalau misalnya mungkin Mas bisa menemui orang-orang yang memakai penglaris tapi bisnisnya digital, dan kalau boleh saya lanjutkan dalam sudut pandang spiritual, kalau misalnya seseorang memakai penglaris itu meninggal dunia, apakah energi atau perjanjian yang ia buat itu berdampak tidak Mas sama keluarganya, atau bisa berhenti begitu saja, atau memang sebenarnya apakah ada konsekuensi dalam jangka panjang dalam penglaris itu? Materi mohon. Matur dengan Mbak siapa tadi betul? Oh iya, Samantha. Mbak Samantha, oke. Samantha, jadi ada 3 poin pertanyaan ya Mbak Samantha tadi ya, kalau saya tidak salah ya. 1, apakah sebuah pelarisan untuk di zaman yang sekarang ini sudah mulai terkikis atau justru bertransformasi? Saya pastikan Mbak Samantha itu tidak terkikis. Dengan seiring berjalannya waktu, kita bilang ini sudah zaman modern, zaman milenial. Cuman pola pikir seseorang banyak yang di sini itu salah kaprah. Semakin modern, semakin milenial. Di dunia yang tak kasat mata, ini memang dunia yang berdampingan erat, ya dekat sekali ya mereka. Itu akan sama, Mbak Samantha. Jadi mereka itu akan mengikuti, saya bilang up to date. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan, bahkan mereka ini satu step lebih, satu langkah di depan kita. Jadi tidak terkikis, justru ini akan bertransformasi. Akan lebih banyak, semakin ke depan ini orang memakai pelarisan. Jadi tidak terkikis Mbak, untuk bertransformasi, dan akan lebih banyak orang nanti next ke depan itu memakai pelarisan, iya. Seperti itu Mbak Samantha. Nah, poin yang kedua tadi, apakah konsekuensi? Oh, konsekuensi, ya. Ini Mas digital Mas. Yang digital. Yang digital Mas ya. Ya, saya jawab dengan tegas, itu sangat bisa dilakukan Mas Samantha. Bahkan di era yang digital ini,
sebuah produk ataupun perdagangan yang dilakukan secara digital. Itu iya, bisa memakai sebuah pelarisan. Iya, iya benar. Beda nggak mas itunya bentuknya. Nah, karena sekarang kan mungkin nggak ada toko gitu, tapi bentuk-bentuk pengelarisannya itu beda nggak, atau menggunakan entitas roh halus atau seperti apa? Nah, ini pertanyaan berlanjut ya Mas Samantha ya. Iya benar. Ya, jadi memang seperti itu, memang harus dipertanyakan. Terima kasih Mbak Samantha. Jadi suatu hal ini memang berbeda. Sesuatu hal yang pelarisan dilakukan yang real ketika kita berdagang atau berjualan di pasar, dengan sesuatu hal yang kita lakukan ketika melakukan bisnis perdagangan digital. Ini iya, itu jelas dipastikan, mohon maaf, ada sesuatu hal, entitas-entitas yang tidak terlihat yang membantu ini sebagai pelarisan. Nah, ini yang saya tadi di depan saya jelaskan, ada sebuah pelarisan yang bisa kita sebut ini sebuah pelarisan yang positif dan negatif. Nah, kalau sudah melakukan sesuatu hal pelarisan ini dengan perjanjian atau kesepakatan dengan sosok yang tak kasat mata untuk menjadikan ini sebuah pelarisan, ini sudah dipastikan ini sebuah hal yang negatif atau salah. Jangan sampai dilakukan, karena sesuatu yang ini dilakukan orang yang tidak tahu imbas atau resiko di belakangnya, ini mengerikan. Seperti itu. Oke. Oh iya, poin ketiga. Konsekuensinya. Iya, konsekuensinya apa? Nah, ini tadi Mbak, berkaitan erat dengan pertanyaan poin yang kedua di dunia digital. Apakah ini ada berkaitan dengan entitas-entitas yang tak kasat mata? Nah, jika memang ini dilakukan sebuah pelarisan ini memakai cara dengan persekutuan atau perjanjian dengan sosok atau entitas yang tak kasat mata, ini ada konsekuensinya, iya. Jadi ya ada imbal balik di dalamnya, yang ketika seseorang itu belum tentu mengetahui ketika melakukan sebuah perjanjian pelarisan di depan. Ada konsekuensi, ada risiko di belakangnya, iya. Seperti itu. Apa mas? Bisa aja. Iya, konsekuensi atau risikonya apa? Gitu ya Mas Samantha ya. Oke, jadi ini kapasitas sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan ini seperti apa, Mas Samantha? Jadi ini banyak sekali sebetulnya, kalau dijabarkan bisa panjang lebar, nanti maghrib bisa baru selesai Mas Samantha. Jadi saya ambil poinnya aja. Ketika seseorang melakukan sebuah perjanjian untuk pelarisan, ini melakukan kesepakatan dengan entitas atau sosok yang tak kasat mata, ini tentunya ada sesuatu hal di dalamnya seperti MOU, sebuah perjanjian. Jadi kesepakatan antara ini pelaku yang memakai pelarisan dengan sosok atau entitas yang akan bekerja untuk membantu melarikan sebuah usaha atau bisnis apapun itu, baik termasuk di bisnis digital. Nah, di dalamnya ini ketika entitas atau sosok ini sudah bekerja, tentunya dia meminta sebuah imbalan. Tinggal imbalan ini yang diminta apa? Apakah hanya sebuah sesaji atau sajian, atau sesuatu hal yang lain yang tidak disebutkan atau tidak dijelaskan di depan? Padahal ketika maaf, saya cuma minta disiapkan kepala kambing, kepala ayam, atau ayam yang warnanya hitam semua, kepala kebo. Cuma realita yang berbicara, maaf, sesuatu hal yang tidak terbayangkan dan itu tidak disampaikan di depan. Nah, ini yang membuat sesuatu ini menjadikan sesuatu yang berbahaya, Mas Samantha. Bisa ini yang diminta sebetulnya tunggal, tapi tidak disampaikan di depan, Mas Samantha. Seperti itu, bahkan sampai ke arah situ. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Samantha, sudah puas ya. Nanti kalau saya belum ngobrol lagi di sini sama Mas Gabu langsung. Mungkin kalau tadi bicara soal digital marketing atau mungkin di marketplace gitu ya, mungkin sosok tidak kasat matanya kayak Digimon mungkin kali ya. Berapa Digimon itu kan nggak kelihatan juga ya, tapi ada di dalam dunia digital. Oke, terakhir ada lagi pertanyaan? Satu lagi? Tiga lagi? Boleh. Dijelaskan yang benda yang diletakkan
diletakkan di dalam makanan itu loh. Nah, apakah kenapa bendanya itu harus itu, dan apakah ada benda lain? Kayak misalkan kalau kita nggak bilang penglaris ya, tapi kayak santet itu kan yang saya tahu biasanya itu pakaian korban atau kayak kuku atau rambut. Nah, untuk yang penglaris itu sistemnya bagaimana? Sistemnya sistematis nih harus tahu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rani ya. Oke, terima kasih Mbak Rani. Wah, ini kita berbicara sistem pelarisan Mbak Rani ya. Apakah sesuatu hal yang dimasukkan ke sebuah apapun itu usahanya itu apakah harus itu? Tidak. Tidak. Semua benda itu bisa diwujudkan untuk sebagai pelarisan. Tidak harus itu. Banyak sekali contohnya. Benda ini mungkin beberapa yang saya sebutkan dan tidak harus dimasukkan. Ini sesuatu hal yang harus dimasukkan. Itu bisa kita bilang mohon maaf Mbak, itu syarat dari seseorang yang memang caranya seperti itu. Harus dimasukkan ke dalam makanan. Cuma untuk yang lain lagi, untuk sistem pelarisan belum tentu memakai cara yang seperti itu Mbak. Hanya misalkan mohon maaf dipasang atau digantung di atas pintu masuk atau di belakang atau ditanam di dalam tanah, banyak. Cuma memang untuk hal yang dimasukkan seperti itu tadi tidak harus, barangnya tidak harus yang itu tadi Mbak. Saya tidak perlu menjelaskan. Itu bisa sesuatu barang yang dengan wujud yang lain seperti itu ya. Contohnya misal kayak apa gitu? Contohnya Jawab Mas. Mau hapus-hapus loh Mas, jawab Mas. Siap mendengar jawabannya? Siap. Ya, saya tadi bilang ini sebuah hal yang melekat di bagian badan, bagian dalamnya Mbak. Itu kalau di pria ada satu, kalau di wanita ada dua. Ya, jadi ini udah ada dua ya Mbak ya, yang bisa itu sesuatu hal barang yang masuk di dalamnya. Pakaian dalam gitu. Pakaian dalam, jadi iya. Kalau Kalau cewek dimasukkan ke dalam juga. ke dalam juga. Iya. Cuman ada barang-barang yang lain itu bisa, mohon maaf Mbak, sesuatu hal yang dibungkus ini sebuah barang pakai kain mori yang itu dimasukkan. Nah ini ada sesuatu hal yang berbeda dengan yang tadi saya sebutkan dua di depan. Nah itu bisa dimasukkan di dalam sebuah usaha apapun itu. Belum tentu yang terkuat juga nggak terima. Cuma rata-rata yang memakai seperti itu dimasukkan seperti itu. Sebuah barang ini dibuntel maaf kain mori yang ada dimasukkan di dalamnya. Contoh barang lain itu bisa di dalamnya ini bisa apa aja barang gitu. Yang dibuntel ini kalau dibuka ini bisa berwujud apa saja dengan tujuan pelarisan. Oke, sedikit aja nak. Yang saya pernah Banyak juga boleh. belajar itu kan tentang lebih ke tentang santet ya Pak. Nah, apakah memang benda yang diminta itu harus punya kaitannya dengan identitas orang yang akan dikenali? Kayak misal kalau santet itu kan biasanya pakaian atau foto atau rambut atau kuku korban. Nah, apakah penglarisan itu berarti juga harus benda dari yang akan dikenai ilmu tersebut gitu? Kayak misal pedagangnya gitu. Apakah sistemnya seperti itu memang? Sistem lagi? Nah ini sebentar Mbak Rani. Ini udah dua konteks yang berbeda ya Mbak ya, antara sebuah pelarisan dengan sebuah hal yang kita sebut Mbak Rani bilang tadi santet. Ini sudah beda perlakuan Mbak. Beda. Pelarisan di sini yang kita ungkap atau kita utarakan, kita paparkan sore hari ini berbeda dengan sebuah kisah atau sebuah sebutan yang kita sebut ini santet. Beda Mbak. Kalau yang pelarisan ini memang sesuatu hal yang dipakai untuk apapun itu, usaha apapun itu, supaya barang yang diperdagangkan ini laku keras atau laris. Nah sedangkan santet atau kiriman santet ini sudah sistem yang berbeda dari pelarisan Mbak Rani. Ini sebuah hal yang tindakan dari seseorang dengan sengaja untuk mohon maaf bisa menutup usaha seseorang, bahkan sampai mengancam nyawa seseorang. Nah ini yang kita sebut santet. Apakah dengan barang-barang tadi yang disebutkan barang yang melekat di badan ini bisa menjadikan sebuah media? Iya.
Cuma untuk di zaman yang milenial ini, karena Mbak Rani sudah bertanya, saya sekalian menjelaskan biar puas. Itu barang-barang yang dulunya Mbak, ketika waktu itu belum modern atau belum milenial seperti sekarang ini Mbak, itu harus pakai sesuatu hal yang melekat untuk melakukan kiriman atau santet. Itu sebenarnya saya bertanya sama Mbak Rani, tujuannya apa Mbak? Mungkin teman-teman bisa bantu. Mengapa harus sesuatu hal yang itu melekat atau dipakai? Baik itu sandal, pakaian dalam, baik itu rambut, semua hal yang melekat di tubuhnya. Tujuannya apa? Bahkan sampai detail ke tonnya, ke namanya, ke alamatnya. Tujuannya apa? Mungkin teman-teman bisa bantu Mbak Rani untuk menjawab, atau Mbak Rani bisa menjawab sendiri. Iya, tujuannya apa Mbak? Kurang tahu ya tujuannya. Tapi maksudnya kan hal-hal seperti itu biasanya orang tidak akan percaya sampai dia melihat atau mengalami sendiri. Betul, iya. Ya tujuannya untuk mematikan orang gitu. Iya, bukan Mbak, belum tentu untuk mematikan orang. Tujuannya biar supaya tepat sasaran. Itu Mbak. Cuma untuk di zaman yang sekarang ini itu sudah useless Mbak. Itu sudah nggak, fungsinya udah nggak seperti yang dahulu. Karena sekarang udah zamannya canggih, lebih modern Mbak. Dulu mau beli koda, mohon maaf sebelum ada handphone ya Mbak ya. Itu yang punya koda itu bisa dihitung jari loh Mbak. Tanya dulu, Koda tahu nggak? Oh, tahu. Iya, foto yang ada raw filmnya harus dicetak. Dan itu setiap orang pun belum tentu punya barang tersebut. Sedangkan sekarang ini Mbak, hampir kita pastikan setiap orang di sini pun pasti punya alat yang sudah sangat-sangat canggih dan sudah familiar, bisa kita bilang sudah kebutuhan pokok setiap hari, handphone. Itu sudah, mohon maaf Mbak, foto Mbak Rani ketika saya melakukan motociclette, foto Mbak Rani, apakah mungkin foto Mbak Rani ini akan tertukar dengan foto orang lain? Saya tanya Mbak. Mungkin bisa. Dari mana Mbak? Bisa jawab? Mungkin bisa. Kalau pakai AI gitu, kayak kalau ternyata itu foto AI gitu. Tapi mungkin kalau misalnya orang memang niat ke orang itu, berarti pasti kan harus foto orang yang dituju kan? Iya, semudah itu dan sesimpel itu Mbak. Bukan sesuatu yang dicari, tapi ini sesuatu hal yang, mohon maaf, jika punya niatan yang memang tidak baik, dia melakukan dengan handphone moto Mbak Rani langsung ini cekrek. Nah, hasil dari foto yang dari handphone ini dari Mbak Rani, ini yang saya bilang tidak pernah akan tertukar dengan foto orang lain. Beda dengan yang lain Mbak. Ya, tadi ini bisa salah sasaran. Nah ini Mbak, ini yang di zaman modern ini santet itu akan lebih tadi transformasi dari yang Mbak Samantha ini nyambung ke pertanyaan panjenengan itu iya. Dan orang yang belum pernah mengalami atau tertimpa sebuah kiriman atau santet, banyak yang berbicara tidak percaya seperti itu. Cuman realitanya kalau saya tegaskan bahwa suatu hal itu memang ada. Oke, terima kasih Mbak Rani. Oke. Berarti ada faedahnya kalau yang hobi pasang foto filternya macam-macam ya. Kalau santet masak pasti. Soalnya nggak baca. Oke, masih ada kesempatan yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu, silakan. Adakah? Kayaknya banyak yang penasaran seputar tadi nih, penglaris dan dunia misteri tadi ya. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, yakin 3 tujuannya ke apa, kepada siapa juga kita jalankan, itu yang paling penting ya. Pokoknya kalau tadi udah ada banyak variabel lain biar sukses, nah itu yang patut dipikirkan ulang gitu, daripada nanti konsekuensinya panjang ya Mas ya. Lebih baik dipikirkan sebelum kita mengambil keputusan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk 2 orang narasumber yang sudah luar biasa. Ada Mbak Karin dan juga Mas Kebul, terima kasih sekali. Dan kita akan kasih hadiah ya. Tadi para penanya boleh maju dulu. Silakan, akan ada souvenir yang diberikan itu oleh Mbak Karin dan juga Mas Kebul. Boleh silakan. Tadi ada Mas Faisal, Mbak Dwi, kemudian Mbak Samantha dan juga Mbak Rani. Silakan, boleh maju dulu. Monggo. Boleh nanti dibantu hadiahnya diberikan oleh Mas
Gabul dan juga Mbak Karin. Mas Faisal tuh di depan. Di sini boleh ya. Simbolis. Satu lagi untuk Mbak Dwi oleh Mbak Karin. Boleh merapat ke depan dulu mungkin Mas Faisal, kemudian Mbak Dwi sebelah sini, boleh nanti Mas Gabul dan Mbak Karin di tengah. Oh iya. Satu lagi di sini mungkin Mbak Dwi di sebelah sini biar pas dua-dua. Mas senyum. Oke, terima kasih. Boleh beri tangan untuk para penanya yang luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini di Kuratorial khas Ritual Pasar. Kami mengucapkan terima kasih. Saya Felix Kris, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merasa tinggi, mohon kasih tahu ini. Oke, merapat lagi boleh, ke tengah, space lagi. Bentar. Ini mungkin boleh pindah ke sana, agak kita. Oke Mas, udah, saya mungkin belum pindah. Oke, 3, 2, 1.